Baik, saya mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dewan Juri, tim Indonesia Next, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Kami dari tim NextGen mempersembahkan Arahin, yaitu platform navigasi berbasis komunitas. Next. Perkenalkan, tim kami terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri, Dei, dengan role hacker, dan rekan saya, Patrick, dengan role hipster. Next. Masalah yang kami temui yang mungkin sebagian besar dari kita setidaknya pernah merasakan, yaitu saat-saat di mana sedang bepergian keluar kota tanpa membawa kendaraan pribadi. Nah, di situ terkadang kita tidak mengetahui arah atau rute jalan menuju suatu lokasi dari lokasi kita menginap atau mungkin saat sekedar merantau gitu. Nah, itu bingung rute transportasi publik yang bisa dinaiki untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Nah, hal ini juga didukung dengan data dari platform pengumpulan data yaitu Jakpet. Pada salah satu surveinya itu dikatakan bahwa 51,01% traveler di Indonesia itu yang mengakses situs perjalanan biasanya itu mencari tahu untuk akan navigasi atau petunjuk arah. Namun di sisi lain kami menemukan bahwa masih sedikit informasi yang bisa diakses untuk mengetahui rute perjalanan di Indonesia dan saat ingin mengetahui rute teroptimal seperti rute tercepat, rute termurah atau terdekat. Dan belum ada platform yang khusus untuk bertanya terkait rute jalan itu tadi. Nah, dari 2 permasalahan ini kami menemukan celah untuk mencari solusinya. Next. Nah, solusi yang dibutuhkan yaitu platform yang mampu memberikan jawaban terkait rute perjalanan terbaik yang juga menjawab pertanyaan spesifik dari pengguna terkait navigasi dan lokasi tertentu di Indonesia. Nah, hal ini yang akan ditawarkan oleh Arahin, yaitu platform navigasi berbasis komunitas. Hal ini berbeda dengan solusi yang sudah ada pada saat ini, di mana Arahin ini akan lebih fokus pada menyediakan platform yang fokus pada rute perjalanan di Indonesia dan akan adanya interaksi komunitas yang tinggi, yaitu seperti fitur forum bertanya dan menjawab yang bisa dilakukan oleh user. Ditambah lagi dengan beberapa keunggulan lainnya yang memungkinkan menjadi pilihan pengguna seperti tampilan user interface yang ramah dan friendly, lalu adanya juga gamification dalam aplikasi seperti leaderboard, dan akses tanpa login untuk mencari jawaban yang sudah ada untuk menarik perhatian awal calon pengguna. Next. Sebagai platform yang dapat diakses melalui berbagai perangkat. Aplikasi ini sangat fleksibel. Mohon maaf, sepertinya Kak Patrick masih di mute. Kedengaran ya? Maaf, suara saya kedengaran, Kak? Terdengar. Ya, Arahin dirancang sebagai platform yang dapat smartphone maupun web browser, membuat aplikasi ini sangat fleksibel untuk digunakan di mana saja. Pengguna bisa dengan mudah mengintegrasikan Arahin dengan akun media sosial mereka untuk berbagai rute atau informasi perjalanan mereka. Dengan menggunakan Arahin, kami percaya bahwa efisiensi perjalanan akan meningkat secara signifikan. Pengguna akan memulai pengalaman mereka dengan mengenal aplikasi ini. Dilanjutkan dengan proses pengunduhan, pendaftaran sederhana. Setelah itu, mereka akan bisa langsung mengeksplorasi fitur-fitur yang kami tawarkan dan menjadikan Arahin sebagai bagian dari perjalanan rutin mereka. Fitur gamifikasi seperti leaderboard juga dirancang untuk menjaga keterlibatan pengguna dalam jangka waktu panjang. Melalui strategi ini, kami juga membuka peluang monetasi melalui berbagai fitur premium. Next. Ya, kami telah merancang user interface yang intuitif dan mudah digunakan sehingga pengguna bisa dengan cepat memahami cara kerja aplikasi ini. Desain ini telah kami sesuaikan dengan nyaman dan digunakan di berbagai jenis perangkat sehingga nanti si pengguna atau memastikan si pengguna melalui pengalaman yang konsisten dan menyenangkan bagi setiap pengguna. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Arahin. Arahkan langkahmu, realisasikan impian. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari NextGen ya. Arahin fitur navigasi berbasis komunitas. Oke, dan kita langsung saja pada sesi tanya jawab untuk juri pertama dan kita berikan kesempatan kepada Kak Joan. Silakan Kak Joan. Terima kasih
Tadi ada slide tentang TEM, SEM, dan SOM-nya itu ya. Boleh diulang nggak kira-kira mungkin dalam target bisa dapat berapa user dalam waktu berapa lama? Maksudnya plan kamu gitu ya. Dan juga untuk dari user engagement-nya sih, apakah ini yang kayak kamu berharap mereka jadi monthly active user gitu atau gimana gitu, seberapa sering mereka engage dengan aplikasinya dan itu translate ke nanti pada saat kamu monetize juga, ya kan? Oke, siap. Terima kasih Kak Joan atas pertanyaannya. Teman-teman sudah cukup jelas? Baik, kita Ya, Kak. persilahkan kepada teman-teman dari Next Um, Gen untuk menjawab. Silahkan. ya, mungkin boleh balik ke slide sebelumnya di slide ke-6. Oke, kita persilahkan untuk teman-teman panitia membantu diarahkan ke slide ke-6 ya. Ya, kita Iya, akan Kak. tampilkan slide ke-6. Oke, mohon ditunggu teman-teman ya. Nanti kita akan lakukan ulang untuk countdown-nya. Oke, siap? Silahkan. Iya. Ya, business plan dari aplikasi kami itu kami telah mengidentifikasi beberapa aliran pendapatan yang potensial seperti pembelian koin, langganan Arahin Plus atau Premium, serta pendapatan dari iklan dan konten bersponsor. Untuk memastikan kelancaran operasional aplikasi kami telah memperhitungkan struktur biaya yang meliputi biaya pemasaran, riset dan pengembangan serta biaya API dari pengembangan biaya API dari Google Maps atau yang kami gunakan untuk layanan navigasi kami. Strategi pemasaran kami yaitu menitik beratkan pada keunggulan produk yang kami tonjolkan di landing page serta di platform distribusi seperti Play Store atau App Store. User friendly kami yakin dengan aplikasi user friendly yang kami gunakan pada aplikasi kami yang interaktif dan user friendly, kami yakin Arahin akan menarik perhatian bagi banyak pengguna dan menciptakan basis pengguna yang kuat serta menciptakan komunitas yang saling terikat antara pengguna dan dengan pengguna lainnya. Terima kasih. 1 menit, silahkan. Mungkin dari Deidra. Baik, saya izin menambahkan untuk TAM Samsung-nya, untuk TAM-nya sendiri itu adalah yang pertama ada usia 25 sampai 44 tahun. Nah, itu dari awalnya ada data bahwa dari Badan Statistik bahwa 69,90% yang melakukan perjalanan Nusantara domestik itu dari generasi yaitu 25 sampai 44 tahun. Itu ada di angka sekitar, saya pernah lihat di sekitar 300 jutaan. Nah, terus untuk SAM-nya saat ini belum ada data yang khusus untuk menampilkan bahwa orangnya yang melakukan itu ada 5, berapa. 4, Sehingga 10%-nya 3, juga belum 2, ada seperti itu. 1. Oke, baik. Sayang sekali waktunya sudah habis untuk Next Gen. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hari. Silakan Kak Hari. Ya, terima kasih. Mungkin melanjutkan tadi lagi gitu ya. Kan ini kalau bicara aplikasi navigasi itu kan kompetitor kalian Waze dan Google Maps ini dua-duanya free gitu ya. Nah, kalau mengandalkan ads lagi pasti ads yang masuk ke aplikasi kalian akan calon klien ads ini pasti akan lebih memilih memasang ads di Waze dan Google Maps. Nah, dari kalian sendiri apakah ada ide lain gitu selain sponsorship dan lain sebagainya yang lebih yang revenue-nya itu lebih ada di kuasa kalian gitu. Kuasa kalian tuh bisa kalian usahakan untuk ada gitu. Dan kan kalau fungsi koinnya ini terus kemudian value-nya saya masih belum menangkap gitu untuk apa seseorang yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi navigasi yang lain itu spend more money untuk aplikasi kalian. Dan tadi kan fungsi koinnya sendiri juga
belum clear itu untuk apa. Mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail dan lebih clear. Ini itu saja. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Hari atas pertanyaannya teman-teman dari Next Gen. Sudah jelas ya? Oke, kesempatan menjawab dimulai dari sekarang. Mungkin dari saya sendiri. Nah, aplikasi kami ini memiliki satu fitur khusus yang namanya fitur tanya jawab, di mana si pengguna ini ketika nanti ingin pergi ke suatu rute. Nah, di rute tertentu itu ada beberapa angkutan yang memiliki nama angkutannya sendiri dengan rute tersendiri. Nah, sehingga di aplikasi seperti Google Map atau aplikasi-aplikasi lainnya yang memang memiliki fitur navigasi tidak memiliki fitur-fitur tersebut seperti rute ke jalan ini dengan angkutan ini atau rute ke sana dengan angkutan ini. Nah, sehingga di aplikasi kami ini kami menyiapkan sebuah komunitas di mana komunitas itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pengguna. Nah, dari si pengguna ini nantinya akan memberikan koin kepada si penjawab. Nah, si penjawab ini bisa mendapatkan koin untuk ditukarkan dengan pulsa ataupun dengan uang. Mungkin segitu saja dari saya. Dari Dara. 1 menit terakhir, silahkan. Ya, betul. Saya izin menambahkan, betul seperti kata Kak Petri. Jadi koin ini sebagai kontribusi konten, juga nanti juga bisa menjadi voting untuk leaderboard gitu, sehingga orang-orang yang bakal ikut merasakan gamification-nya itu tadi, sehingga tetap membuat orang-orang bisa tetap ada pada aplikasi kami seperti itu. Baik, 35 detik tersisa sudah cukup? Atau masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup? cukup. Sudah, Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari Next Gen ya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir yang akan disampaikan langsung oleh Kak Hadi. Silakan Kak Hadi pertanyaannya. Terima kasih Kak Camar dan juga teman-teman dari Next Gen. Saya semakin tertarik pada saat dikatakan, sebenarnya tadi udah ditanyakan juga oleh Mas Hari bahwa kompetitor teman-teman adalah sudah very established ya, Google Map, Waze dan sebagainya. Sebetulnya alternatif gang sempit juga dia tahu gitu loh. Apalagi untuk orang yang di kota besar itu sangat terbantu dengan apps ini, Waze, Google Map, dia bisa masuk ke gang-gang kecil. Menurut saya nanti dasar teman-teman itu apakah memang opini dari para member yang ada sehingga dia mengatakan oh alternatif jalan A. Nah, tapi panduan itu kan tidak serta-merta bisa ya, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri itu kan bisa dilakukan oleh Google Maps. Apakah apps ini juga akan bisa supporting itu? Karena kalau misalnya seperti itu berarti kan teman-teman akan punya back end-nya itu adalah di Google Maps juga. Itu yang pertama. Kemudian kalau tadi pada saat ditanyakan bahwa nanti akan dibantu yang dengan gimmick poin gitu ya. Poin agar orang tetap mantengin aplikasi ini kan sebenarnya mirip kayak komunitas WA Group gitu ya. WA Group itu kan orang nggak selalu mantengin juga pada saat saya bertanya sesuatu gitu loh. Bisa jadi nggak real time. Saat saya tersesat di jalan, saya tanya ke apps ini, ternyata orang lagi nggak on gitu. Oke, tadi jawabannya adalah bahwa oh iya kami sebenarnya bisa melakukan gamification dengan poin sehingga orang akan berusaha menampilkan terus atau tetap mantengin apps ini gitu. Oke, itu adalah jawaban yang baik. Yang ingin saya tanyakan, poin yang terkumpulkan itu akan digunakan untuk apa oleh si customer? Dikonversi sebagai apa? Apakah nanti ke rupiah? Apakah poin ini bisa ditukarkan dengan merchandise atau hadiah tertentu? Kira-kira seperti apa? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Camar dan juga teman-teman Next Gen. Baik, terima kasih Kak Hadi. Dan kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman dari Next Gen. Sudah siap? Sudah paham? Oke. Jawaban dimulai dari sekarang, silahkan. Mungkin dari Dara duluan. Baik, saya izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk arahan belok kanan, belok kiri, nah itu sebenarnya adalah next step dari aplikasi kami karena kami awalnya memang ingin langsung bekerja sama dengan ojek online atau mungkin Transjakarta atau yang lainnya itu untuk mengintegrasi berbagai transportasi publik yang bisa digunakan seperti ada rute angkot nanti kalau orang mau dari sini ke sini itu apakah bisa ada beberapa opsi seperti itu.
Nah, cuman karena kami masih mungkin level early-nya seperti itu, kita jadi menyederhanakannya dengan menggunakan komunitas ini sehingga ada forum tanya jawab itu untuk membantu para user secara spesifik apa yang ditanyakan. Seperti itu. Oke, baik. 1 menit tersisa, silahkan. Ya, mungkin dari saya, seperti yang tadi ditanyakan, kalau koinnya nanti digunakan untuk apa? Nah, untuk aplikasi kami sendiri, koin yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa koinnya bisa ditukarkan pengguna dengan pulsa atau dengan reward lainnya yang nanti kami pikirkan setelah aplikasinya mungkin sudah menjadi cukup besar untuk digunakan untuk dikenal pengguna lainnya. Nah, yang kami untuk awalan aplikasinya kami mungkin akan menggunakan koin yang digunakan itu bisa ditukarkan dengan pulsa ataupun dengan reward seperti merchandise dan lainnya. Untuk uang sendiri, kami harus menunggu tahap hingga melihat aplikasinya udah cukup berkembang dan terkenal melalui jejaring sosial atau platform lainnya yang mensponsori aplikasi kami seperti itu. Oke, 15 detik terakhir sudah cukup? Atau masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Next Gen. Wah, luar biasa idenya ya. Terima kasih teman-teman dari Next Gen ya. Ini navigasi berbasis kepada komunitas. Tadi berhasil menjawab 3 pertanyaan dari 3 juri yang berbeda. Oke, dan demikian untuk sesi tanya jawab serta presentasi dari Next Gen sudah selesai.